Perlawanan Rakyat Surabaya. Perlawanan ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, lalu datanglah Jepang yang mendarat di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Belanda pun terdesak lalu menyerah kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada masa vacuum of power, Soekarno memproklamasikan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Perjuangan Indonesia tidak sampai di situ saja. Pada tanggal 25 September 1945, tentara Inggris yang membonceng Belanda mendarat di Surabaya. Tentara Inggris memiliki beberapa misi, yaitu 1. Melucuti tentara Jepang. 2. Membebaskan tawanan perang. 3. Memulangkan tentara Jepang. Dan 4. Mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal tersebut memicu adanya perlawanan rakyat pada 1 September 1945. Pemerintah Indonesia memerintahkan rakyatnya untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Namun terdapat insiden di Hotel Yamato bahwa tentara Belanda yang dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas hotel. Para rakyat Surabaya melihat hal tersebut merasa marah. Lalu Sudirman bersama para pengawalnya masuk ke hotel dan meminta kepada Plukman untuk menurunkan benderanya, tetapi Plukman menolak. Lalu rakyat Surabaya berhasil menurunkan benderanya dan merobek warna birunya dan menaikkannya kembali. Setelah kejadian tersebut, terdapat pertempuran Indonesia melawan Inggris. Kemudian pertempuran memuncak dengan terbunuhnya AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Jenderal Malabi berpapasan dengan kelompok Misili Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Lalu terjadi kesalahpahaman dan menyebabkan adanya tembak-menembak hingga terbakarnya mobil tersebut karena ledakan granat yang menyebabkan Jenderal Malabi tewas. Kemudian posisi Malabi digantikan oleh E.C.R. Mansert. Pada 10 November, Mansert mengeluarkan ultimatum yang berbunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu hingga jam 6 pagi. Maka, jika tidak, kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai bentuk penghinaan kepada Indonesia. Lalu Gubernur Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Para pemuda kemudian membuat pertahanan di dalam kota. Kemudian Sungkono membagi Surabaya dalam 3 sektor pertahanan. Sedangkan dari Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat melalui radio. Batas ultimatum berakhir dan pecahlah pertempuran antara pasukan Indonesia dan Inggris. Terjadinya pertempuran 10 November 1945 ini menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu, pemerintah RI menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.